Hai Sobat PPG, kali ini pada mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum kami dari kelompok 4 dengan anggota Evita Andinasari, Febrianto, Nelly Vicky Ladila, Rizky Hidayah, dan Widya Ayu Paramita akan membahas mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Fokus pembahasan kami adalah pada kemampuan perspektif. Pertama-tama, mari kita ketahui terlebih dahulu komponen-komponen dalam kemampuan perspektif, yaitu yang pertama ada kredibel, wawasan, mengungkapkan, masuk akal, dan yang terakhir tidak biasa. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu komponen tersebut. Yang pertama, kredibel. Kredibel merupakan persepsi seseorang terhadap sifat orang lain atau penilaian suatu hal yang bisa dipercaya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Adapun indikator pada kredibel ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengembangkan sikap terbuka terhadap sudut pandang teman. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh yang dapat diterapkan di lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya adalah wawasan, di mana wawasan merupakan segala hal yang diketahui dalam permasalahan, kasus, atau fenomena yang dihadapi. Wawasan ini dapat kita peroleh dan kita dapatkan dari sekolah atau luar sekolah. Adapun indikatornya adalah peserta didik mampu memberikan definisi mengenai materi yang diajarkan dengan mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya mengungkapkan, yaitu kegiatan yang menggunakan kemampuan seseorang dalam proses mengamati suatu masalah secara keseluruhan, kemudian mampu menafsirkan dan menganalisis terhadap informasi yang diterima, diperiksa kebenarannya dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, sehingga seseorang tersebut mampu memberikan kesimpulan terhadap informasi dengan alasan yang tepat. Adapun indikatornya adalah peserta didik dapat mengungkapkan kembali materi yang dipelajarinya dan peserta didik mampu memberikan argumen mengenai pernyataan yang diungkapkan oleh temannya. Yang keempat adalah masuk akal, di mana artinya dapat diterima oleh akal, tidak aneh, tidak mustahil, dan logis. Adapun indikatornya adalah peserta didik mampu menyampaikan pendapat sesuai dengan fakta dan mampu memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Komponen yang terakhir adalah tidak biasa, memiliki ciri khas atau karakter yang ada pada setiap manusia yang dijadikan sebagai suatu perbedaan dan tidak sama satu dengan yang lainnya. Adapun indikatornya adalah peserta didik dapat memberikan ide-ide baru atau solusi dari sebuah permasalahan. Selanjutnya, kami akan menampilkan rubrik penilaian komponen kemampuan perspektif, yaitu di sini ada aspek, skor, dan keterangan. Untuk yang pertama adalah aspek kredibel, di mana skornya dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. Adapun keterangannya, dimulai dari 0 itu tidak mampu, kemudian meningkat pada skor 1 kurang mampu, kemudian 2 sedikit mampu, dan yang tertinggi adalah skor 3 yaitu mampu melihat dan mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri dan dapat dipercaya. Selanjutnya, aspek mengungkapkan di mana skornya dimulai dari 0 sampai 3. Yaitu 0 tidak mampu mengungkapkan dan melihat serta mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri, sampai dengan skor 3 yaitu mampu mengungkapkan dan melihat serta mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri. Untuk rubrik penilaian wawasan, ada skor 0 sampai dengan 3 yang meningkat secara bertahap, dimulai dari 0, tidak memiliki pandangan dan tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan dilafalkan dengan baik, sampai skor tertinggi yaitu 3, memiliki pandangan dan mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan dilafalkan dengan baik. Yang selanjutnya adalah aspek masuk akal, di mana skornya seperti terlihat dalam gambar, yaitu dimulai dari 0, kemudian meningkat secara bertahap sampai 3.
0 berarti tidak memiliki pandangan dan tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar dan tidak masuk akal. Untuk skor 3, yaitu memiliki pandangan dan mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar dan masuk akal. Aspek yang terakhir adalah tidak biasa, tetap sama dengan skor dimulai dari 0 meningkat secara bertahap sampai dengan 3. Adapun 0 artinya tidak memiliki sudut pandang secara mandiri dan berbeda dengan yang lain. Sedangkan skor 3 artinya memiliki sudut pandang secara mandiri dan berbeda dengan yang lain. Selanjutnya, kami akan menampilkan rubrik penilaian komponen kemampuan perspektif dalam materi bioteknologi. Adapun komponen kredibel, indikatornya adalah peserta didik dapat mengembangkan sikap terbuka terhadap sudut pandang teman mengenai dampak pemanfaatan produk bioteknologi, dan peserta didik dapat memberikan contoh bioteknologi konvensional dan modern yang dapat diterapkan di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, untuk komponen wawasan, indikatornya adalah peserta didik mampu memberikan definisi mengenai bioteknologi konvensional dan modern yang diajarkan dengan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk komponen mengungkapkan, indikatornya adalah peserta didik dapat mengungkapkan kembali materi bioteknologi yang telah dipelajari dan peserta didik mampu memberikan argumen mengenai pernyataan yang diungkapkan oleh temannya terkait dampak pemanfaatan produk bioteknologi. Pada penilaian komponen masuk akal, indikatornya adalah peserta didik mampu menyampaikan pendapat mengenai bioteknologi konvensional sesuai dengan fakta dan mampu memberikan contoh bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari. Untuk komponen tidak biasa, indikatornya adalah peserta didik dapat memberikan ide-ide baru mengenai produk yang dapat dihasilkan di bidang bioteknologi atau solusi dari permasalahan di bidang bioteknologi. Dalam melakukan penilaian, diharapkan guru lebih peka terhadap kemampuan-kemampuan peserta didik. Selain itu, guru juga harus lebih teliti terhadap apa-apa saja yang dilakukan oleh peserta didik agar penilaian yang dilakukan sesuai. Demikianlah dari kami kelompok 4, terima kasih dan semoga bermanfaat.